Pemirsa, adanya dugaan aliran dana dari Kementerian Pertanian ke Partai Nasdem diungkap saksi dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tiga keluarga mantan Mentan juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan pada hari ini di Tipikor. Di antaranya adalah istri SCL Ayun Sri Harahap, anak SCL Kemal Redindo, dan cucu SCL Andi Tenri. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita langsung tergabung dengan Mas Zainur Rohman selaku peneliti Pukat UGM. Selamat malam, Mas Zainur. Assalamualaikum, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, selamat malam, sehat selalu. Ya, ini kan lagi berlangsung ya di Tipikor, nampaknya maraton persidangan untuk keluarga SYL. Mas Zainur, tadi sempat kita pantau pernyataan dari istri SYL yang tidak mengetahui asal muasal dana yang digunakan untuk skincare atau perawatan kepada anak dan juga cucunya. Anda merespon hal ini seperti apa, Mas Zainur? Ya, tentu hak seorang saksi ya untuk menyangkal, menolak, atau tidak mengakui dengan dalih tidak mengetahui, lupa, tidak ingat. Itu merupakan taktik yang biasa digunakan untuk mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah diketahui jawabannya gitu ya. Nah, kalau kita ikuti persidangan, sebenarnya sangat kuat dakwaan dari jaksa penuntut umum mengenai berbagai aliran dana dari korupsi SYL ini untuk kepentingan pribadi keluarga SYL, baik untuk diri SYL sendiri maupun untuk istri, anak maupun cucu. Nah, kita berharap jaksa penuntut umum dapat mendalami peran dari masing-masing anggota keluarga SYL ini. Apabila ada anggota keluarga SYL yang turut serta melakukan tindak pidana, ya, itu maka bisa dijerat dengan pasal penyertaan, pasal 55 KUHP gitu ya. Kenapa? Karena kita masih melihat bahwa peran dari keluarga SYL ini belum cukup digali oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua adalah kalau aliran dana yang diterima oleh keluarga SYL ini ya diduga berasal dari tindak pidana, yaitu dari tindak pidana korupsi, maka penerimanya yaitu keluarga SYL itu dapat dijerat dengan pasal TPPU, yaitu menerima aliran dana karena dia bersifat pasif begitu ya. Selama memang ya dari penerimaan-penerimaan tersebut si penerima nggak mau tahu dari mana asal dananya, padahal itu diduga kuat berasal dari tindak pidana. Nah, kalau kita dengar misalnya keterangan dari istri SYL, itu selalu mengatakan bahwa dari mana dananya, tahu tidak itu dikumpulkan dari eselon 1 Kementerian Pertanian. Jawabannya tidak tahu, itu dari Biro Umum. Tahu tidak skincare-nya itu berasal dari anggaran Kementerian Pertanian? Jawabannya juga tidak tahu. Nah, tetapi sekali lagi, jawaban-jawaban tidak tahu itu bukan berarti menghilangkan tanggung jawab hukumnya. Kalau ada peran aktif dari anggota keluarga, misalnya turut cawe-cawe, mengatur proyek, mengatur pegawai, meminta secara aktif kepada para pejabat Kementerian Pertanian sejumlah uang, maka bisa dijerat dengan pasal 55 sebagai pelaku penyerta maupun dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Mas Herano. Baik, ada potensi begitu ya, status dari keluarga yang saat ini berstatus saksi, ada potensi menjadi pelaku juga begitu ya Mas ya, tersangka TPPU, Mas Zainur? Ya, tentu itu sangat terbuka ya. Jadi itu tergantung bagaimana jaksa penuntut umum bisa menggali ya keterangan-keterangan para saksi dan memperoleh kecocokan keterangan yang digali dari para saksi maupun alat-alat bukti yang dimiliki dan dihadirkan di depan persidangan. Sekali lagi saya melihat ya kemungkinan keluarga SYL untuk ikut dijerat sebagai pelaku tindak pidana itu terbuka ya dengan dua cara itu tadi. Dengan cara yang pertama, apakah ada keluarga yang turut serta secara aktif, ya misalnya mengatur pejabat di Kementerian Pertanian. Yakin ini kita bisa berkaca misalnya dulu di kasus Andi Malarangeng, ketika ada saudaranya yaitu Col Malarangeng juga dijerat oleh KPK karena turut serta aktif mengatur proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu itu konteksnya. Nah, di keluarga SYL ini yang harus digali oleh jaksa penuntut umum KPK. Apakah ada anggota keluarga yang turut aktif ya
mengatur para pejabat Kementerian Pertanian untuk misalnya permintaan-permintaan sejumlah uang atau menempatkan, memindahkan, mengancam para pejabat di Kementerian Pertanian agar menuruti permintaan-permintaan keluarga ini. Atau yang kedua adalah dari sisi tindak pidana pencucian uang. Apakah mereka-mereka ini anggota keluarga sekadar menikmati uangnya saja sebagai bentuk nafkah, atau mereka ini memang menerima ya pemberian-pemberian yang berasal dari para pejabat di Kementerian Pertanian. Kalau menerima pemberian-pemberian dari pejabat Kementerian Pertanian dan nggak mau tahu, menutup mata, artinya mereka sebenarnya bisa dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU sebagai TPPU pasif karena mereka menerima ya aliran dana yang berasal atau patut diduga dari tindak pidana. Orang kan harus berpikir, kira-kira pemberian-pemberian dari para pejabat Kementerian Pertanian itu sumbernya dari mana? Sedangkan itu adalah kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas. Jadi seharusnya para penyidik dan penuntut umum di KPK mendalami ke arah sana, menjerat apakah ada kemungkinan atau tidak keluarga-keluarga SYL ini untuk dijerat sebagai pelaku penyerta maupun sebagai para pelaku PTPPU pasif, Mas Heranov. Baik, harus punya dua alat bukti untuk membuktikan hal itu begitu ya, dugaan adanya tindak pidana TPPU pasif begitu ya Mas Zainur. Mas, kalau berbicara soal anggaran di kementerian, ini kan menjadi sorotan Mas Zainur, begitu gampang sekali untuk mengambil dana eselon 1, mengambil dana biro umum untuk kepentingan keluarga. Apakah sejauh ini peran dari Seskap, kemudian Mensesnek, dan juga sejumlah kementerian termasuk Kementerian Keuangan tidak begitu aktif dalam mengontrol pemanfaatan anggaran dari sebuah kementerian, Mas Zainur? Ya, ini sepertinya anggaran di Kementerian Pertanian hampir benar-benar tanpa ada pengawasan dan pengendalian yang berarti. Anggaran-anggarannya digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas, yaitu yang pertama untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya. Yang kedua bahkan juga mengalir untuk kepentingan partai politik. Tadi kita dengar misalnya partai politik yaitu Nasdem ketika ada satu kegiatan yaitu untuk pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU itu ternyata menggunakan anggaran dari Kementerian Pertanian. Yang kedua juga ketika mengadakan pembagian bansos ya masing-masing 200 paket untuk semua provinsi di Indonesia itu juga menggunakan anggaran Kementerian Pertanian. Ya, pembagian telur itu juga dari anggaran Kementerian Pertanian. Ya, ini artinya semua bentuk pengawasan dan pengendalian itu tidak berjalan, termasuk yaitu pengawasan dari sisi keuangan oleh BPKRI. Nah, kalau kita dengar sebelumnya ada permintaan dari para auditor BPKRI terhadap Kementerian Pertanian karena adanya dugaan temuan terhadap satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian akibatnya atas dugaan gratifikasi itu ya berbagai temuan-temuan di Kementerian Pertanian itu tidak muncul atau kemudian tetap wajar tanpa pengecualian. Jadi kita lihat hampir semua instrumen pengawasan itu tidak berjalan ketika SYL ini melakukan berbagai aksinya karena termasuk salah satunya adalah dengan pendekatan gratifikasi terhadap auditor. Adapun kalau untuk Kementerian Keuangan memang hanya mengeluarkan sifatnya begitu ya. Adapun pengawasan adalah tugas dari BPK maupun dari Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian itu sendiri. Secara keseluruhan kita lihat memang ada banyak menteri di kabinet Jokowi ini yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Kalau tidak salah jumlahnya sudah 6 begitu ya menjadi tersangka. Nah, kita lihat ini adalah jumlah yang sangat banyak. Begitu mudahnya para menteri-menteri ini tergelincir melakukan tindak pidana korupsi. Justru memang salah satunya adalah lemahnya pengawasan, Mas Heranov, termasuk dari Seskap maupun dari Presiden itu sendiri, Mas Heranov. Terakhir Mas, ini menarik ya, ada aliran dana 800 juta rupiah digunakan untuk kegiatan partai. Anda melihat praktik pejabat menjadi keran untuk menghasilkan uang bagi partai, ini praktik yang lazim dilakukan oleh seorang pejabat. Terakhir Mas Zainur. Ya, itu sayangnya masih terjadi. Oleh karena itu untuk memberi efek jera, saya melihat KPK harus mencoba melihat kemungkinan menjerat Partai Nasdem sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena
Nasdem sebagai partai politik adalah sebuah korporasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tentang korporasi, ketika sebuah korporasi itu mendapatkan manfaat, melakukan pembiaran dan tidak melakukan pencegahan, Oke. maka dia bertanggung jawab secara hukum sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Kita tadi mendengarkan dari Joyce bahwa Sekjen Nasdem diduga mengetahui asal-usul dana itu berasal dari Kementerian Pertanian. Artinya Partai Nasdem menginsafi menggunakan anggaran yang tidak sah untuk menjalankan program-program partai, untuk acara partai, untuk membuat bansos yang ini juga merupakan satu bentuk politik gentong babi, Oke, untuk Mas. bagi-bagi telur, untuk bagi-bagi sapi. Jadi saya harap KPK harus melihat kemungkinan untuk menjerat Partai Nasdem sebagai tersangka tindak pidana korupsi korporasi, Mas Heranov. Baik, kita tunggu tentunya taji dari KPK, apakah berani untuk mengungkap adanya aliran dana uang atau dugaan aliran dana uang ke sebuah partai politik yaitu Nasdem. Dari Kementan kita akan tunggu nanti peran dari lembaga antirasuah KPK. Terima kasih Mas Zainur Rohman selaku peneliti Pukat UGM bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.